Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm waftah alaina wansur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam mengkaji kitab Al-Ajurumiyah, masih dalam pembahasan babul i'rab dan babu ma'rifatil alamatil i'rab. Seperti itu. Dan apa namanya, sebentar saya izin share screen dulu. Oke. Nah, oke, sudah kelihatan ya di layar ya, kalau misalnya ada yang kelihatan. Oke, kemarin secara ringkas kita sudah apa ya, atau siapa deh nih yang kira-kira mau meringkas materi kemarin? Mbak Devi, Mas Farhan, Mbak Sidroh, mau mencoba, atau Mbak Asma mau mencoba meringkas materi yang lalu? Mbak Asma deh, Mbak Asma mau meringkas materi yang lalu, Mbak? Sudah dikasih contekan tuh di depannya. Mau? Oke deh, Mas Farhan. Mau Mas Farhan meringkas materi yang lalu? Oke deh, kalau nggak mau. Mbak Sidroh kemarin izin izin ya Mbak ya? Izin atau enggak sih? Hadir ya kemarin ya? Iya, Ustaz. Hadir atau tidak? Hadir, Ustaz. Hadir. Oke. Baik. Oke, mau mencoba meringkas materi yang kemarin? Sini lagi hujan, Ustaz. Oh gitu. Oke, baik deh. Mbak Fainki mau mencoba untuk meringkas materi yang lalu? Oh, belum. Mau mencoba meringkas materi yang lalu atau tidak? Oke deh, udah deh, kalau nggak ada yang mau apa? Oke, tapi besok lagi kalau misalnya diminta, harap di ini ya, dijawab panggilannya biar saya juga bisa mentashih catatan teman-teman yang sekiranya nanti ada yang kurang pas atau harokatnya ada yang salah dan lain sebagainya, karena itu juga merupakan tanggung jawab saya sebagai yang mengampu ini. Jadi maklumat harus disampaikan secara benar dan juga tepat seperti itu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung saya itu pengen mencoba juga untuk mentashih apakah catatan teman-teman itu benar atau enggak seperti itu. Oke, jadi besok lagi pekan depan dicoba memberanikan diri untuk mencoba membuka, meringkas materi-materi yang lalu seperti itu. Oke, yuk kita mulai. Jadi di pembahasan yang lalu kita kemarin di pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang babul i'rab. Babul i'rab, dan juga kemarin kita juga sudah membahas tentang sedikit dari babu ma'rifati alamatil i'rab, yaitu di pembahasan rofa saja. Tapi untuk yang nasbun, untuk yang khafdun, untuk yang jazmun itu belum. Seperti itu. Nah, ini semua
merupakan rangkaian materi dari Babul Ma'rifatil I'rab yang hari ini saya coba sedikit lagi untuk mendetilkan lagi yang kemarin. Sepertinya saya rasa kemarin ada yang kurang dari pembahasan kita, makanya coba hari ini saya coba lebih perdalam lagi sehingga nanti ketika masuk ke babu ma'rifatil alamatil i'rab itu benar-benar nanti bisa difahami. Seperti itu. Oke. Kita sedikit review materi yang kemarin dulu. Oke. I'rab. I'rab secara logotan maknanya adalah tahsin, perbaikan, taghyir, perubahan, dan juga maknanya adalah bayan atau keterangan. Seperti itu. Ketiga makna ini dan makna-makna bahasa yang lainnya itu ada pada i'rab dan nanti teman-teman bisa cek di kamus apapun itu nanti membahas tentang i'rab seperti itu dari bab ain, ro, dan ba seperti itu. Ain, ro, dan ba. Sedangkan secara istilah kemarin kita sudah sepakat bahwasanya istilahnya dalam yang kita pakai dalam mendefinisikan tentang i'rab adalah definisi yang digunakan oleh Ibnu Ajurum. Karena kita mengkaji kitabnya Ibnu Ajurum, maka kita menggunakan definisi yang beliau sampaikan. Apa kata beliau? Kata beliau secara istilahan, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi likhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafzon au taqdiron. Nah, ini merupakan definisi yang kemarin disampaikan, yang kita bacakan juga dalam kitab Ibnu Ajurum, dalam kitab Muqaddimahnya, seperti itu. Dan sebelum itu juga, kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya sejarah tentang i'rab atau pendefinisian tentang i'rab itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan i'rab itu adalah sebuah hal yang maknawi. Ada yang bilang i'rab itu adalah hal yang lafzi, seperti itu. Nah, secara yang kita bilang kemarin, kalau misalkan kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah secara makna, artinya yang tadinya maknanya adalah subjek berubah menjadi objek, berubah menjadi kata keterangan seperti yang ada di contoh Zaid, Zaidun, Ra'aitu Zaidan, salamtu ala Zaidin. Artinya si Zaid ini berpindah yang tadinya maknanya nggak ada makna dalam kedudukannya sebagai kalimat atau sebagai jumlah ini berubah kedudukannya menjadi makna fa'il seperti itu. Berubah lagi menjadi maknanya maf'ul dan berubah lagi maknanya menjadi makna idofah seperti itu. Atau yang kita ringkas kemarin yang ini lagi-lagi sejatinya saya tanbih lagi bahwasanya sejatinya saya bilang fa'il itu adalah subjek, maf'ul itu adalah objek, dan idofah itu adalah sebagai kata keterangan. Ini hanya contoh takribi ya teman-teman ya. Ini hanya contoh takribi, contoh pendekatan saja. Karena sejatinya fa'il itu bukan subjek banget gitu, bukan secara plek subjek yang ada di bahasa Indonesia sama subjek yang ada di dalam bahasa Arab itu sama. Enggak, itu beda. Pun juga dengan maf'ul, pun juga dengan kata keterangan. Tapi saya maksudkan kemarin untuk mengapa menggunakan istilah bahasa Indonesia hanya untuk pendekatan saja, supaya teman-teman dan supaya di dalam maklumat teman-teman itu ada tasawurnya, ada bayangan, oh ternyata fa'il itu mirip kayak objek, fa'il itu mirip seperti subjek dan maf'ul itu mirip seperti objek dan lain sebagainya. Oke, itu kalau misalnya kita bilang bahwasanya i'rab itu adalah sifatnya maknawi. Jadi secara maknawi. Bahwasanya yang tadinya maknanya subjek berubah menjadi fa'il, yang maknanya subjek atau fa'il berubah menjadi maknanya maf'ul, atau objek berubah menjadi maknanya keterangan atau idofah. Seperti itu. Itu kalau misalkan kita sepakat bahwasanya i'rab itu adalah perubahan secara maknawi. Ada yang bilang bahwasanya i'rab itu adalah perubahan secara lafzi. Artinya yang tadinya harokatnya itu Zaid berubah menjadi Zaidun, berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin. Artinya kita bilang di situ bahwasanya i'rab itu adalah i'rab secara lafzi. Perubahan dari harokat sukun berubah menjadi harokat dhamma,
berubah menjadi harokat fathah, berubah menjadi harokat kasroh, itu artinya perubahan i'rab itu secara lafzi. Atau yang kita bilang kemarin i'rabnya secara athar. Seperti itu. Nah, ulama di sini punya dua pendapat. Bahwasanya i'rab itu ada yang bilang i'rab itu adalah secara makna, artinya taghyir, perubahan secara makna, ada yang secara lafzi, artinya perubahan harokat dari harokatnya doma menjadi dari harokatnya sukun menjadi doma, menjadi fathah, menjadi kasroh, itu merupakan i'rabnya secara lafzi atau secara athar. Nah, kita temukan bahwasanya Ibnu Ajurum itu berangkat atau sebagaimana ulama yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah taghyir. Berarti di sini Ibnu Ajurum mengatakan bahwasanya i'rab yang kumaksud di sini wahai para mubtadiin, orang yang belajar bahasa Arab baru pemula, bahwasanya i'rab itu secara makna. Secara makna. Artinya maknanya cuma satu menjadi makna fa'il atau subjek, menjadi makna berubah menjadi makna maf'ul atau objek, berubah menjadi makna idhofa atau kata keterangan. Oke. Taghyiru awakhiril kalim. Nah, kemarin kita juga sepakat bahwasanya kalim yang dimaksud di sini adalah ismul mutamakin sama fi'il mudhari. Kemarin kita sudah terangkan bahwasanya ismul mutamakin artinya adalah isim, ya. Ingat dicatat ya, isim mutamakin dicatat. Isim mutamakin adalah isim yang dia itu harokat akhirnya ada 3 versi atau ada 3 bentuk. Baik itu fathatain atau baik itu doma atau domatain, baik itu fathah atau fathatain, baik itu kasrah atau kasratain. Jadi yang disebut sebagai namanya isim mutamakin apabila isim tersebut di harokat akhirnya bisa menerima 3 harokat. Harokat fathah, harokat doma, harokat kasroh. Itu yang dimaksud dengan isim mutamakin. Emang ada Ustadz nanti isim yang dia itu nggak menerima 3 harokat sekaligus atau nggak menerima 3 harokat ketiga-tiganya? Jawabannya ada. Nah, itu nanti akan kita sebut sebagai namanya isim goiru mutamakin. Seperti itu. Isim goiru mutamakin. Tapi nanti itu akan ada pembahasannya. Tapi ini sebatas maklumat dulu bahwasanya isim yang dia itu berubah dan bisa harokat akhirnya berubah dari fat ke domah ke kasrah. Contohnya adalah Zaid, Zaidan, Zaidun, Zaidin. Berarti si Zaid ini termasuk isim yang mutamakin. Kedua, yang dimaksud dengan kalim di sini adalah kalim itu adalah fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari. Artinya setiap fi'il mudhari yang dia itu nggak nempel sama apapun huruf belakangnya, nggak nempel sama waw, nggak nempel sama nun, dan teman-temannya yang lain, maka isim tersebut akan atau fi'il tersebut akan mengalami perubahan. Seperti itu. Perubahannya yang kemarin kita bilang ada raf'un, ada nasbun, ada jazmun. Seperti itu. Itu khusus untuk yang fi'il. Oke. Terus kita bilang kemarin juga liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Perbedaan itu atau perubahan huruf akhir-akhir dari kalimat yang tadinya isim mutamakin sama fi'il mudhari itu tadi itu disebabkan karena ada faktor atau ada amil yang masuk kepadanya. Seperti itu. Kemarin kita bilang bahwasanya si Zaid, ini contoh di depan teman-teman ya, si Zaid kenapa kok si Zaid yang tadinya mauquf atau sukun berubah menjadi si Zaidun, berubah menjadi harokatnya dhammah. Oh, ternyata kita sepakat kemarin bahwasannya yang menyebabkan si Zaid itu berubah dari sukun menjadi dhammah seperti itu, menjadi dhammah, bahwasanya adalah si Ja'a. Ja'a merupakan amil, merupakan faktor yang menyebabkan si Zaid yang tadinya harokatnya fathah berubah menjadi harokatnya dhammah. Seperti itu. Terus si Zaid berubah juga tuh dari harokatnya dhammah menjadi harokatnya fathah. Siapa yang menyebabkan si Zaid ini berubah dari harokatnya dhammah menjadi harokatnya fathah? Dan kita sepakat kemarin bahwasanya menyebabkan dia itu berubah dari harokat dhammah ke harokat fathah adalah ra'aitu. Si ra'aitu inilah yang menyebabkan si Zaid berubah yang tadinya makna fa'il menjadi makna maf'ul, menjadi makna objek. Terus lagi berubah lagi, faktornya berubah lagi. Ketika kita bilang salam tu ala Zaidin,
yang tadinya zaidan jadi makna maf'ul menjadi makna idhofah wal majrur, yang mana faktor yang menyebabkan atau amil yang menyebabkan si zaid itu harokatnya kasroh adalah ala. Nah, ini yang disebut sebagai namanya awamil. Nah, jadi faktor-faktor tadi itulah yang menyebabkan si zaid itu yang tadinya harokatnya sukun berubah menjadi dhammah, berubah menjadi fathah, dan berubah menjadi kasroh. Itu disebut sebagai namanya amil. Oke? Dan awamil merupakan jamak dari amil. Seperti itu. Oke, terus kita kemarin lafzon au takdiron. Baik itu secara lafaz ataupun secara perkiraan. Nah, kemarin kita sudah contohkan bahwasanya yang secara perkiraan contohnya adalah Mustafa. Kemarin kan Ja'al Mustafa, Ra'aitul Mustafa, salam tu ala Mustafa. Nah, ini semua disebut sebagai namanya i'rabnya secara perkiraan. Jadi dikira-kira bahwasanya i'rabnya adalah ja'al mustafayu ra'aitul mustafaya salamtu alal mustafayi, seperti itu. Tapi i'rabnya nggak kelihatan. I'rabnya dhammah pada Mustafa, i'rabnya fathah pada Mustafa, yang kedua, dan i'rabnya kasroh pada Mustafa nggak kelihatan. Tapi secara perkiraan kita bahwasanya di situ ada harokat-harokat tersebut. Nah, ini dinamakan harokat atau i'rab yang takdiri. Seperti itu. Oke, nah itu kemarin meringkas materi yang kemarin kita sampaikan, bahwasanya kita punya dua secara logotan dan secara istilahan, baik secara lafzon ataupun secara takdiron, dan juga kita sudah jelaskan secara detail lagi makna istilahnya dari apa itu i'rab menurut Ibnu Ajurum. Tafadhol, silakan. Kalau di sini ada yang mau ditanyakan sejauh ini, silakan. Ada yang mau tanya, Mbak Nabila, Mbak Eka, Mbak Via, Mbak Fitra, Mbak Ajizah, kalau ada yang mau tanya, tafadhol, silakan. Terkait materi yang kemarin kita sampaikan, tadi baru meringkas ulang saja materi-materi yang kemarin saya sampaikan. Ada? Nggak ada ya? Oke, baik. Yuk. Ya, silakan kalau mau tanya. Ada yang ngomong mau nanya kok. Tadi itu infikol, istifkol, bukan infikol, tapi istifkol. Seperti itu. Istifkol, bukan infikol, tapi istifkol. Oke, nggak ada. Oke. Oke, yuk. Mulai ya, nggak ada ya? Yuk, baik. Kita mulai. Tadi kita bilang bahwasannya kalim yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum adalah isim mutamakin sama fi'il mudhari'. Lalu sebenarnya apa Ustadz? Ada nggak Ustadz isim yang itu goiru mutamakin? Iya, fi'il mu'rab. Afwan. Fi'il mu'rab. Emang ada nggak Ustadz memang yang dia itu isim itu yang dia itu goiru mutamakin? Jawabannya ada. Nah, yang di hadapan teman-teman ini merupakan contoh yang dia itu isim goiru mutamakin. Isim yang dia itu goiru mutamakin. Atau kalau dalam bahasa ini apa namanya, kalau yang sepembacaan saya ini merupakan istilahnya ulama-ulama muasirin. Kalau misalkan istilahnya ulama-ulama taqadimin ini disebut sebagai namanya isim yang sabit. Isim yang sabit. Yang dia itu nggak berubah rokat akhirnya. Oke, isim yang sabit. Ketika kita bilang haula'i, maka ja'a haula'i, harusnya kan harusnya kan harakatnya dia fa'il. Fa'il kan harusnya adalah dia doma, tapi ini dia tetap ja'a haula'i, ra'aitu haula'i, salamtu ala haula'i. Nah, si haula'i ini
yang dari awal sampai akhir dari ketiga contoh yang disampaikan tadi, bahwasanya harokatnya selalu sabit, selalu tetap, yaitu harokatnya adalah kasroh. Nah, di sini disebut sebagai namanya ismu al-ismu ghairu mutamakin. Isim yang dia itu pada satu keadaan saja. Seperti itu. Dan tadi kita sepakat bahwasanya isim yang mutamakin itu seperti apa? Isim yang ada 3 harokatnya. Ada harokat fathah, ada harokat domah, ada harokat kasroh. Oke, berikutnya ada fiil atau ada isim hadza. Nah, hadza ini juga termasuk al-ismu ghairu mutamakin. Artinya, ketika dia kemasukan jaa hadza, ra'aitu hadza, salamtu ala hadza. Nah, dia tetap pada keadaan yang sama, yaitu harokatnya adalah harokat sukun, yang mana sebelumnya didahului oleh fathah. Hadza, jaa hadza, ra'aitu hadza, salamtu ala hadza. Nah, ini juga merupakan contoh isim yang dia itu isim yang ghairu mutamakin atau yang kita sebut sebagai namanya sabit. Seperti itu. Oke. Sampai sini mafhum atau belum? Terkait tentang perbedaan antara isim yang mutamakin sama yang isim yang ghairu mutamakin. Ada sampai sini perbedaan, ada yang bingungan antara isim mutamakin sama isim ghairu mutamakin? Ustaz, berarti yang kata petunjuk itu semuanya gua isim ghairu mutamakin. Yang hadza Isim isyarah, betul. Betul. Yang isim isyarah. Betul. Itu isim ghairu mutamakin. Selain isim isyarah juga ada isim mausul. Isim mausul juga pun semuanya ghairu mutamakin juga. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Afwan Ustadz. Mutamakin sendiri maknanya apa? Tamakun. Tamakun artinya tuh kedudukan isimnya itu benar-benar apa ya? Isim mutamakin tuh ke isim tersebut menduduki keisimannya. Nah, isim tersebut menduduki keisimannya. Mutamakin itu kan ya tamakun, artinya kan diem, apa ya, sabit gitulah. Kurang lebihnya maknanya seperti itu. Jadi mutamakin itu kalau misalkan secara takribnya ya, secara bahasa Indonesia adalah isim tersebut menduduki tempat keisiman. Yang mana itu dibuktikan dengan menerimanya 3 huruf atau menerimanya 3 tanda, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Seperti itu. Oke? Nah, sebentar, Afwan, ini saya ngambil minum bentar ya. Oke, nggak ada tanya ya sampai sini ya? Ada lagi yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, baik, yuk lanjut. Kemarin kita sudah singgung di pembahasan tentang pengantar sebelum kita masuk ke babul i'rab. Kita kenal dengan yang namanya isim maksur sama isim manqus seperti itu. Nah, di hadapan teman-teman ini merupakan contoh yang maksur dan contoh yang manqus. Seperti itu. Oke. Kemarin kita sepakat bahwasanya si Mustafa merupakan bagian dari isim maksur, yang mana i'rabnya yang harusnya adalah Mustafayu, tetapi karena dia itu adalah ya, yang mana akhirnya adalah huruf ilat, yang mana dia itu terhalang kemunculannya karena sebab sesuatu, maka si domahnya pada kalimat Mustafa tersebut nggak nampak. Maka ketika kita bilang jaa Zaidun, tapi ketika kita ganti Zaidun itu menjadi Mustafa, menjadi ja'al Mustafa. Seperti itu. Nah,
domahnya itu terhalang, atau kalau dalam bahasa di i'rabnya itu muni'a min zuhuriha li ta'adzur, karena dia ada i'tizar, ada ketidakmampuannya untuk menongolkan diri, seperti itu. Oke, karena makna maksur sendiri itu maknanya adalah habsun, artinya terpenjara. Maknanya adalah terpenjara. Seperti jadi kata-kata kosoro, kosot dan ro itu maknanya adalah terpenjara. Ya, seperti itu. Jadi kosot dan ro maknanya terpenjara. Jadi akhirnya yang menyebabkan si nongolnya si domah itu nggak nampak. Atau nanti kita bilang bahwasanya kenapa dia nggak nongol li ta'adzur, karena ketidakmampuannya dia untuk menongolkan domah tersebut. Begitu juga dengan kita bilang ra'aitul Mustafa, harusnya kan ra'aitu Zaidan. Tapi misalkan saya Zaidan itu kita ganti Mustafa jadi ra'aitul Mustafa, yang harusnya adalah Mustafaya. Nah, lagi-lagi ketidakmampuannya dia menongolkan si fathah itu tadi yang menyebabkan si Mustafa ya dibacanya ra'aitul Mustafa, seperti itu. Kenapa kok nggak nongol? Karena nanti ada ta'adzur di situ. Begitu juga ketika kita bilang salam tu ala Zaidin, harusnya kan Zaidin. Nah, tapi ketika Zaidin kita ganti Mustafa jadi salam tu alal Mustafa. Harusnya kan Mustafayi, tapi kasrohnya nggak kelihatan karena ta'adzur itu tadi yang menyebabkan dia itu tidak mampu menongolkan kasrohnya. Jadi inilah keadaan isim maksur pada ketiga hal. Ketika kita rofa, ketika dia keadaannya keadaan nasab, ketika keadaannya keadaan jar atau keadaan khafdun. Oke, berikutnya kita kemana sudah kenal dengan namanya isim mankus. Oke, kenapa dinamakan mankus? Karena mankus ini dia itu kurang. Isim yang dia itu mungkin secara gampangnya gini. Kenapa dinamakan mankus? Karena ini kata para ulama ya. Karena dia tidak mampu dia hanya mampu menongolkan harokat pada harokat fathah saja. Tapi dia tidak mampu menongol harokat domah, nggak mampu menongolkan harokat kasroh. Seperti itu. Dan ada pembahasan panjang tentang itu, tapi saya ringkas begitu saja bahwasanya mankus yang dimaksud di sini adalah ketidakmampuan isim ini menongolkan harokat kasroh sama menongolkan harokat domah. Kenapa kok ketidakmampuannya itu? Karena fikol, istifkol. Karena itu berat. Makanya kita bilang ja'al qadiyu. Iya, ya kan misalkan kita kan agak senyum gitu ya. Kalau saya dulu diajarin sama guru tahsin itu senyum, ya agak senyum sedikit, ya, dan ya itu agak ngelebar sedikit, dan ya ketika sama harakat domah yang dia itu monyong bibirnya, maka itu agak sulit. Jadi ja'al qadiyu. Nah, karena beratnya itulah akhirnya harokat domah itu nggak mampu untuk ditongolin. Begitupun juga dengan kasroh. Kenapa dia tidak mampu mengeluarkan harokat kasroh? Karena juga berat di lisan. Misalnya ketika kita bilang salam tu alal qadiyi, udahlah ya-nya juga pun agak nyengir, tambahin harokat kasroh yang juga pun nyengir juga. Jadi salam tu alal qadiyi. Nah, itu pun juga berat. Nah, ke dalam ketidakmampuannya si isim ini menongolkan harokat doma dan kasrah itulah yang menyebabkan isim ini terhalang nongolnya dua harokat tersebut karena istifqol, karena berat, seperti itu. Adapun ketika dalam keadaan fathah dia nongol. Jadi ra'aitul qadiyah. Kenapa? Para ulama bilang kenapa kok pada harokat fathah dia nongol? Karena harokat fathah itu khifatifil lisan. Jadi khifatul lisan. Mudah untuk diucapkan lisan. Jadi ra'aitul qadiyah. Nah, jadi karena kemudahannya inilah yang menyebabkan harokat si domah itu pun nongol pada harokat qadiyah. Nah, dan masih ada lagi sebenarnya alasan kenapa kok nongolnya si khifatil qadiyah ini. Nanti teman-teman bisa rujuk tuh, ada satu kitab atau mungkin nanti
tanya sama yang ada mungkin tanya sama yang lain lagi di pembahasan kitab namanya kitab Asrarul Arabiyah karya Al-Anbari. Nah, itu dijelasin kenapa kok harokat fathah itu nongol, tapi kenapa harokat doma sama harokat kasroh itu nggak nongol seperti itu. Itu sebacang pembacaan saya kenapa kok harokat pada fathah dalam isim manqus itu nongol seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanya atau belum terkait tentang kenapa alasan pada manqus dan maksur itu nggak nongol harokatnya seperti itu. Tafadhol, silakan kalau teman-teman ada yang mau tanya. Ada yang mau tanyain? Ada ya? Jadi ingat kalau manqus itu istifqol, tapi kalau misalkan maksur itu ta'adzur. Ini satu kata kunci yang saling gandengan. Jadi ingat ta'adzur, maksur, istifqol itu manqus. Ta'adzur, maksur, kalau istifqol itu manqus. Oke, berikutnya. Nah, ini sedikit pengantar pengulangan juga yang kemarin bahwasanya apa sih isi maksur itu, apa sih isi manqus itu. Nah, ini di hadapan teman-teman sudah ada takrif ataupun definisi dari kedua isim tersebut. Jadi isim mufrad, kemarin kita bahas isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jamak. Jadi isim mufrad itu dibagi menjadi dua. Dari segi sehat atau enggaknya yang membangun kalimat tersebut. Nah, dari isim mufrad, dari segi dia yang membangun huruf-hurufnya tersebut atau membangun ke isim tersebut, itu ada yang sahih, ada yang mu'tal. Jadi dari kedua hal inilah isim maksur itu dibagi. Pertama, ada yang sahih. Sahih itu apa? Sahih itu adalah malam yakun akhiruhu alifan. Jadi dia itu isim yang akhirnya itu bukan alif. Wala ya'an. Bukan juga ya. Ya yang mana? Yang qoblaha kasroh. Yang sebelumnya adalah kasroh. Jadi isim sahih menurut ulama-ulama nahwu bahwasanya adalah isim yang dia itu akhirnya bukan alif, juga bukan ya, yang mana sebelum ya itu ada harokat kasroh. Nah, itu bukan. Itu ini merupakan definisi dari isim sahih. Adapun isim maksur, ini saya ulang lagi, kemarin sudah saya sebutin, isim maksur adalah makana akhiruhu alifan lazimah. Yang mana isim maksur itu adalah huruf akhirnya dari isim tersebut adalah alif lazimah. Alif yang harus ada. Seperti itu. Oke. Lazimah di situ maknanya adalah la yastati an yustaghna anhu. Jadi harus ada alif tersebut. Sehingga bisa kita hukumi bahwasanya isim tersebut adalah isim maksur. Terus apa itu isim manqus? Maka na akhiruhu ya'an lazimah qablaha kasroh. Yang mana isim yang dia itu adalah akhirnya ya lazimah, ya yang harus ada seperti kata qodi tadi itu, yang mana sebelum si huruf ya tadi itu adalah harakatnya adalah kasroh. Nah, itu merupakan definisi dari isim manqus. Oke. Nah, ini dicatat takrifnya. Insya Allah ini takrif yang jami wal mani dari ulama-ulama nahwu terkait tentang isim sahih dan isim maksur. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau belum terkait dengan pembagian isim dari sahih dan mu'talnya? Ada yang mau tanya? Tahu belum? Atau masih ada yang bingung? Dari Mbak Devi. Ustaz, ini saya mau tanya. Gimana, Mbak Indi? Kalau tadi penjelasan yang yang terakhir tadi kan isim mufrad dibagi jadi sahih sama mu'tal, kemudian yang mu'tal dibagi jadi maksur sama manqus. Alhamdulillah saya sudah nyambung. Tapi yang berhubung itu Ustaz, ini maksur itu ditanda apa? Maksur itu ta'adzur sama manqus itu istisqal, itu saya belum nyambung. Jadi gini. Ta'adzur sama
ta'azur sama istifqor itu merupakan apa ya? Bisa dibilang ya, ilat, sebab kenapa kok di dalam maksur itu nggak nongol harokat fathah, nggak nongol harokat domah, nggak nongol harokat kasroh. Karena ta'azur itunya. Jadi ta'azur itu ketidakmampuannya menongolkan itu. Karena harokat yang pada maksur itu dia terpenjara gitu. Terpenjara. Jadi karena terpenjara itu akhirnya dia tuh nggak mampu untuk menongolkan harokatnya. Nah, karena ketidakmampuannya itulah dia punya alasan. Kan pasti kan ditanya gini. Kenapa kok isim tersebut nggak nongol? Kan isim kan kalau misalkan kita bilang kalau dia itu bagian merupakan isim yang mutamakin, harusnya dia nongol dong, seperti itu. Iya, dia itu nongol, tapi dia itu isim tersebut nggak mampu menongolkan domahnya, nggak mampu menongolkan kasrohnya, nggak mampu menongolkan fathahnya. Kenapa? Nah, kan gitu alasannya. Pasti kan ditanya, kenapa kok nggak mampu isim ini? Padahal kan ini kan masuk bagian dari isim mutamakin yang dia bisa menerima harokat kasroh, fathah, domah. Nah, ketidakmampuan isim ini itu disebabkan karena ta'adzur. Karena iktizarnya dia, karena ketidakmampuannya dia menongolkan hal tersebut. Harokat yang harusnya nongol itu terpenjara. Seperti itu. Terpenjara oleh keadaan. Makanya nois, domah, fathah, dan kasrah itu nggak nongol. Nah, sebabnya adalah sebab ta'adzur. Seperti itu. Jadi ta'adzur itu merupakan sebab kenapa kok di dalam isiman maksur itu nggak nongol harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat domah. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan juga sama juga. Kan isim mankus juga bagian dari isim mufrad dan juga merupakan bagian dari isim mutamakin yang dia menerima 3 harokat sekaligus. Tapi kok kenapa cuman harokat fathah doang yang kelihatan? Yang nongol. Nah, harokat domah dan harokat kasroh itu nggak nongol pada isi maksur ini karena sikol filisan. Karena itu berat di lisan. Orang Arab itu nggak mau ribet. Kurang lebihnya gampangnya gitulah. Dia itu nggak mau kalau ketika ngomong itu ribet. Makanya daripada saya ribet ngomong, mendingan saya kasrohkan saja seperti itu. Jadi ja'al qadi, salam tu alal qadi. Tapi ketika kita bilang ra'aitul qadiya, itu gampang di lisan. Pertanyaannya, kenapa kok nggak nongol harokat doma sama harokat kasroh? Karena istifqol filisan. Nah, istifqol ini menjadi sebab kenapa di dalam isim yang kodi sama isim kodi ketika keadaannya domah dan keadaannya kasroh itu nggak nongol. Khulasatul kalam bahwasanya ta'adzur sama istifqol itu merupakan alasan atau sebab kenapa di dalam maksur dan dalam isim mankus itu nggak nongol harokat-harokatnya. Seperti itu kurang lebih. Gimana? Mau diulang lagi atau sudah cukup? Alhamdulillah cukup besar. Oke, baik. Yang lainnya, ada yang tanya sampai sini? Coba tadi ada kayak ada pertanyaan. Oke, ada lagi yang lain selain pertanyaannya Saya Mbak Nur? mau tanya. Silakan. Jadi beda ini gimana Ustaz kalau misalnya ada ketemu kata-kata? Kalau misalkan, Bedainnya? misalkan ketemu kata suatu kata gitu kan. Misalkan kata tadi Mustafa, ini istisqol apa takbir tak namanya? Ta'adzur. Ya ta'adzur apa? Ta'adzur gitu. Apa harokatnya misalkan kalau misalnya ta'adzur itu yang fathah, sofa, terus kalau yang istisqol itu kasroh. Ya itu, gampangnya begitu. Jadi kalau misalkan dia itu adalah ta'adzur, kalau misalnya harokat sebelumnya itu adalah fathah, Mustafa. Tapi kalau harokatnya itu kasroh, dia pasti mankus. Dah, sesimpel itu kok. Gitu. Sesimpel itu saja. Qadi. Jadi kalau harokat akhirnya dalam pembacaan kita itu kalau Mustafa, Huda, Roha, Fata,
Berarti kalau fata berarti maksur atau mankus, Mbak Sidro? Maksur. Maksur. Terus kalau Iya. aso, Aso itu mankus. Istiqalah. aso, oke. Terus kalau misalnya roha, Seperti roha. Roha ta'adzur. adur. Nah, dan semua teman-temannya yang lain, itu ngikut aja, tinggal dimasukkan saja seperti itu. Oke, tinggal dimasukkan saja ta'adzur sama istisqa. Cuman 2 itu doang kok. Seperti itu. Alasannya kenapa kok nggak nongol. Oke. Oke. Tadi pertanyaan dari Mbak Nurrahmani. Oke, baik. Jadi yang dimaksud dengan isim atau yang sahih adalah malam yakun akhiruhu alifan walayaan qablaha kasroh. Jadi isim yang akhirnya adalah alif, akhirnya adalah bukan alif dan juga bukan ya, yang mana ya-nya tersebut harokat sebelumnya adalah kasroh. Lalu yang mu'tal adalah makana akhiruhu alifan lazimah, yang mana huruf ataupun isim tersebut akhirnya adalah alif yang lazimah, alif yang harus ada, nggak boleh kita ilangin. Seperti itu. Itu merupakan definisi dari isim maksur. Sedangkan yang mankus adalah makana akhiruhu ya'an, isim yang harokat akhirnya adalah ya, yang lazimah, yang mesti ada, qablaha kasrotun, yang mana sebelumnya adalah kasroh. Nah, itu definisi dari isim sahih dan isim mu'tal. Oke. Berikutnya. Setelah tadi kita sudah sepakat pengulangan maksur, mankus, dan juga kita sudah tahu juga apa itu maksur, apa itu mankus beserta tanda-tandanya. Sekarang saya ngajak teman-teman untuk ngejelasin apa itu amil. Apa itu faktor, apa itu awamil, yang mana si awamil ini merubah kedudukan kalimat setelahnya atau isim setelahnya. Oke. Jadi ini merupakan definisi yang ditulis oleh para ulama. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Indonesianya ini saya terjemah bil makna. Ya, terjemah bil makna. Jadi secara bahasa Arabnya, ma bihi yataqawwamu al makna al muqtada, lil i'rab bi sawaun kana dzalika al-amilu lafziyan au ma'nawiyan. Oke. Ma bihi yataqawwamul makna al-muqtada lil i'rab sawaun kana dzalikal amil lafziyan au ma'nawiyan. Oke. Saya artikan terjemah bil makna gini. Sesuatu, jadi amil itu adalah sesuatu yang dilafazkan atau diperkirakan. Sesuatu yang dia itu dilafazkan atau diperkirakan. Berarti di sini kita punya 2 bentuk. Bahwasanya ada amil itu yang dilafazkan, ada amil itu yang nggak dilafazkan atau yang diperkirakan. Yang karenanya, karena si amil itu tadi ditarik kesimpulan makna. Jadi karena si amil yang lafzun takdiran ini yang menyebabkan harokat setelahnya ataupun isim setelahnya itu punya makna. Makna di sini adalah makna objek, makna subjek, makna keterangan. Atau yang kita bilang bahwasanya nanti akan kita bilang fa'il, maf'ul, ataupun idofah. Oke. Yang karenanya ditarik kesimpulan makna dari suatu kata tentang kejelasan posisi kata tersebut dalam sebuah kalimat. Jadi tadi mungkin kalau divisualisasi gini ya, ini merupakan amil. Amil ini nanti menyebabkan kedudukan sesuatu ini
Yang mana kedudukan sosok ini nanti punya kejelasan. Kejelasan yang dimaksud dalam posisi ini adalah harokatnya baik itu fathah, domah, fathah ataupun kasroh. Jadi amil nanti itu ada yang lafazun atau ada yang takdir, itu nanti menyebabkan kalimat setelahnya itu berubah posisinya atau gramatikalnya, yang tadinya subjek berubah menjadi objek, berubah menjadi keterangan, yang mana perubahannya ini itu dijelaskan dengan kejelasan harokat. Baik itu nanti harokatnya fathah, harokatnya domah, atau harokatnya kasroh. Oke, jadi kita punya tiga dari definisi ini kita tarik tiga hal. Satu ada namanya amil, kedua ada yang namanya sesuatu yang dikenakan tadi itu, dikenakan faktornya tadi itu, dan juga ada bekas dari amil tersebut. Oke, nah, para ulama membahasakan ini dengan sangat simpel. Gimana mereka membahasakannya? Jadi mereka membahasakannya itu begini. Ini saya di mana ya? Saya taruh sini aja, ya. Jadi para ulama bahasanya itu dengan begini. Gampangnya begini. Kalau saya dulu diajarin. Oke? Kita punya yang namanya amil. Oke? Amil ini mengenai sesuatu tersebut dinamakan sebagai namanya makmul. Makmul, amil pekerjanya, makmul yang dikerjakan ada bekas kerjanya. Nah, ini domah, fathah dan kasroh itu disebut sebagai namanya amalnya. Jadi kita punya amil, makmul sama amal. Amil, makmul sama amal. Nah, kita punya amil, kita punya makmul, kita punya amal. Oke, baik. Jadi tiga hal inilah yang nanti akan mempengaruhi posisi dari sebuah isim. Seperti itu. Baik itu amil, makmul, ataupun amalnya. Oke, ketika kita punya misalnya kalimat ja'a Zaidun. Oke, saya tanya sama Mas Rois deh. Mas Rois, ja'a Zaidun. Siapa amil dari Zaidun ini? Ja'a, Ustaz. Ja'a. Berarti ini kita sebut sebagai amil ya? Ya. Oke. Zaid jadi apanya berarti? Makmul. Makmul. Terus mana amalnya? Amalnya mana amalnya? Amalnya adalah si domah ini. Oke. Yuk, saya tanya sama Mbak Wulan. Misalnya saya bilang, Mbak, Ja'a Muhammadun. Oke. Mana yang jadi amilnya? Ja'a. Ja'a. Oke. Terus mana makmulnya? Muhammadun. Muhammadun. Terus mana amalnya? Domahnya. Domahnya. Barakallahu fiik. Oke. Yuk saya tanya sama Mbak Indi. Misalnya ketika saya bilang, Mbak, Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Oke. Mana amilnya? Amilnya Ra'aitu. Ra'aitu. Terus makmulnya? Muhammadan. Muhammadan. Terus amalnya? Fathahnya. Fathahnya. Fathah tainnya. Oke, barakallahu fiik. Oke. Nah, inilah merupakan apa? Amil, makmul, sama amal. Nah, berikutnya si amil ini punya alqab, punya apa ya, nama samaran ataupun nama lain dari si amil ini. Amil itu
punya nama lain. Oke. Ada amil, ada ma'mul, ada amal. Oke. Nama lain dari amil, nama lain dari amil, yang pertama itu ada namanya rofi'. Yang mana ma'mulnya adalah marfu'. Yang mana amalnya rofi adalah raf'un. Satu. Contoh. Ja'a Zaidun tadi. Ja'a Zaidun. Nah, tadi Mbak Wulan sama Mas Rois itu bilang bahwasanya ja'a ini adalah amil. Nah, di saat yang sama si ja'a ini kita sebut sebagai namanya rofi'. Zaidun itu disebut sebagai namanya ma'mul. Zaidun disebut sebagai namanya ma'mul. Nah, di saat yang sama dia itu disebut sebagai namanya marfu'. Tanda domahnya ini tadi, domatainnya ini adalah amal. Di saat yang sama dia disebut sebagai namanya raf'un. Jadi, ketika kita pengen menjelaskan ke orang, apa i'rabnya Zaidun? Nah, apa kedudukannya Zaidun dalam kalimat ini? Maka kita harus bilang gini, ja'a. Ja'a, gampangnya dulu aja ya. Ini cara mengi'rab atau kaifiyatul i'rab adalah fi'lun madin. Yes. Terus si Zaidun adalah apa? Dia kedudukannya sebagai fa'il. Kemarin kita bilang fa'il sebagai subjek. Berarti fa'ilun. Fa'il dia jadi apa? Jadi ma'mul. Berarti dia jadi marfu'un. Apa amalnya? Wa alamatu raf'ihi, dan alamat amalnya itu, alamat rofaknya itu adalah dengan dhammah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, inilah cara kita mengi'rab kalimat Zaid. Ja'a Zaidun. Ja'a fi'lun madi, Zaidun fa'il, subjek. Marfu'un, karena dia ada rofi'nya. Siapa rofi'nya? Si ja'a. Mafa'ilun, marfu'un. Apa amalnya? Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya itu, tanda marfu'nya itu, wa alamatu raf'ihi dhammatun. Oke. Coba saya tanya sama Mbak Wulan. Ketika saya bilang gini Mbak, Ja'a Muhammadun. Coba jelasin ke kita. Gimana cara mengi'rab Ja'a Muhammadun? Ja'a. Contekan yang tadi Ustaz. Ya. Ja'a. Fi'lul madi. Fi'lun madi. Terus Muhammadun. Muhammadun. Tadi apa? Marfu. Marfu. Enggak. Fi. Yuk coba call friend. Yang tadi dong, lihat dulu yang tadi Ustaz. Dia kedudukannya sebagai apa dulu? Diingat-ingat. Jangan nyerah dulu. Kedudukannya sebagai apa dia? Oh, sebagai ini. Sebagai subjek. Subjek itu apa bahasa Arabnya? Fa'il. Fa'il. Terus apa lagi? Marfu'un. Marfu'un, kenapa dia marfu'? Wa alamatun. Wa alamatu dhammah. Raf'ihi. Raf'ihi dhammah. Dhammah. Oke. Saya tanya sama siapa ya? Yang ini semoga jawab nih. Coba saya tanya sama Mbak Asma deh. Semoga nih sudah bisa jawab. Yuk.
Ketika saya bilang ja'a Khalidun. Yuk, di i'rab. Ja'a fi'lun madin. Ya, Terus terus Khalid. Khalidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Oke, barakallahu fiik. Rafihi dhammah. Terus lanjut. Coba satu lagi. Saya tanya random siapa ya? Mbak Puji deh. Saya tanya. Misalnya saya bilang ja'a Mus'abun. Oke. Oke, yuk ja'a. Ja'a itu ja'a fi'lu madin ya. Fi'lun Fi'lun madin. madin. Mus'ab. Mus'abun ya bacanya. Mus'abun. Mus'ab. Fa'il. Fa'il. Ya. Fa'il. Harfu. Wala. Kata. Marfu. Apa ya? Marfu. Kata. Marfu. Marfu. Wala. Wa alamatu. Matu. Raf'ihi. Itu. Raf'ihi. Kasroh. Gimana tuh kasroh? Matun. Domah tuh. Oh, masih domah. Oh, astagfirullah. Salah ya. Wah. Ya, oke. Coba sekali lagi. Dicoba sekali lagi biar nggak salah. Ja'a Tolhatun. Oke. Oke, ja'a. Ja'a fi'lun madin. Fi'lun madin. Terus Tolha. Tolha fa'il harfu wala Marfu ya. raf'ihi. Kok saya dengarnya Mbak Puji marfu. Marfu. Iya, Kok saya marfu. Marfu terus wa alamatu. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Raf'ihi dhammah. Barakallahu fiik. Oke. Nah, ini semua kalau kita mengi'rab fi'il ja'a, Tolhatun, ja'a Mus'abun, ja'a Khalidun, ja'a Muhammadun. Dan kita juga sudah sebutin bahwasanya dia itu menjadi fa'il. Jadi disebutin dulu nih yang pertama ini. Yang pertama ini kita sebutin dulu, dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai subjek kah? Sebagai objek kah? Sebagai keterangan kah dia? Jadi sebutin dulu. Fa'ilun. Terus fa'il ini dia itu siapa yang mengenakan dia? Ternyata ada rofi'. Siapa rofi'nya? Rofi'nya si ja'a. Maka disebut sebagai namanya marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Yang ini menjadi apa namanya? Rukun ketiga yang disebutin ketika kita menyebutkan i'rab dari sebuah isim. Jadi kita sebutkan dulu kedudukannya, kita sebutkan dulu i'rabnya atau hukumnya, kita sebutkan apa itu tandanya. Oke. 3 hal ini menjadi asas kalau kita ingin menyebutkan i'rab dari sebuah kalimat. Pun juga sama, kita sebutkan dulu apa kedudukannya, satu itu kedudukannya, kedua itu hukumnya, oke, ketiga itu adalah alamatnya. Oke, marfu pun juga sama dengan ini, satu kedudukannya dalam kalimat, kedua hukumnya, ketiga tandanya. Ini juga pun sama, satu kedudukannya, kedua hukumnya, hukum dari kedudukan tersebut ya. Ketiga adalah tandanya. Nah, Mus'abun, Tolhatun, terus Zaidun, Muhammadun, dan teman-temannya yang lain. Oke, baik, coba kita lihat step selanjutnya. Nah, di sini ada 4 contoh. Ada 4 contoh.
Siapa yang mau mengi'rab ja'a Zaidun? Atau ada yang mau mengi'rab ja'a haula'i, ada yang mau mengi'rab ja'al Mustafa, ada yang mau mengi'rab ja'a al-Qadi. Siapa yang sebelum saya tunjuk? Yuk, coba. Siapa yang mau milih? Saya Ustadz ja'al Mustafa, saya Ustadz ja'a Zaidun. Ada yang mau? Ada nggak yang mau mengi'rab? Saya yang ja'a Zaidun. Baik, yuk coba. Ja'a Zaidun. Ja'a itu Ah, fi'lun madhi. ah, Terus Zaidunnya dia kedudukannya sebagai fa'ilun ah. marfu'un wa Mm-mm. alamatun rafihi domatun. Wa alamatu tuh. Ya wa alamatu rafihi domatun. Domatun barakallahu fiik. Oke. Nih kita buat gini aja ya. Kita buat apa namanya simple. Ini amilnya. Enggak, sebentar. Ini kita buat tadi itu 1, kolom 2, kolom 3. Oke. Tadi kolom 1 tadi apa? Kedudukannya sebagai fa'il. Oke, kolom 2 dia marfu dan alamatnya dengan domah. Oke. Siapa yang mau mengi'rab apa namanya ja'a haula'i? Siapa yang mau mengi'rab? Mbak Fia, Mbak Sabita mau mengi'rab? Atau ja'al Mustafa? Atau belum ada yang tahu? Oke. Nah, baik. Jadi, kalau misalnya ini ketemu di hadapan teman-teman, ja'al haula'i, ja'a Mustafa, ja'al Qadi, itu gimana i'rabnya Ustaz? Jadi, ketika ketemu kalimat di hadapan teman-teman kalimat yang ismul ghairu mutamakin, ismul maksur, isim mankus, itu nanti beda pelafadzannya. Oke, beda penjelasannya. Tadi kita bilang bahwasanya ketika bilang ja'a Zaidun, Zaidun adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, itu yang tadi kata Mbak Devi. Tetapi untuk yang ini nih, untuk yang jaha haula'i sama ja'al Mustafa sama ja'al Qadi, itu dia beda penyebutannya. Bedanya gimana Ustadz? Dia beda di format dalam kita menjelaskan, dalam kita mengi'rab. Yang pertama kali keluar dari lisan ketika kita ketemu kalimat yang sabit, kalimat ismul, kata tunjuk, kata sifat, kata tunjuk, isim mausul, isim isyarah, itu yang keluar pertama kali dari lisan kita adalah namanya dulu. Ismul isyarah. Nama dari isim tersebut. Oke, kalau misalnya dia itu isim yang sabit, nggak berubah. Seperti itu, jaha haula'i kan nggak pernah kan kita lihat haula'u atau haula'a. Pasti kan haula'i. Terus kedua, kita sebutin bahwasanya dia itu mabni. Jadi mabni itu merupakan satu kata yang semakna dengan kata sabit. Jadi mabni, nggak berubah harokatnya. Mabni alal kasroh. Dia itu nggak berubah. Nggak berubahnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kasroh. Seperti itu. Oke. Ismul isyarah mabni al kasroh. Oke. Terus kita sebutin deh baru. Dia fi mahali rof'in fa'ilun. Dia itu menempati. Nah, fi, dia itu menempati mahal tempatnya rofa. Tempatnya rof'un. Tempatnya rof'un berarti kan tempatnya doma. Yaitu siapa? Tempatnya si fa'il. Jadi, ja'a haula'i ismul isyarah mabni alal kasri fi mahali rof'in fa'ilun. Oke, coba yuk sebelum kita ke ja'al Mustafa, kita
kita apa namanya kita tadribat lagi coba. Kita bilang ja'a hadza. Oke, siapa yang berani? Siapa nih ya? Mbak Eka. Yuk, ja'a hadza. Atau ada yang berani sebelum? Ana insyaallah Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Yuk, lanjut. Ja'a fi'lun madin Heeh. mabniun al-fath. Oke. Hadza ismu isyaratin. Ismu isyarah. Ismul isyarah. Mabniun ala sukuni Oke, mabni ala sukun. fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Barakallahu fiik. Oke, kenapa kok harakatnya sukun dia? Karena alif itu Ustaz. Oke, barakallahu fiik. Jadi benar yang dibilang sama Bu Nafisa bahwasannya yang dilihat itu mabninya ala apa? Itu huruf apa namanya? Akhir dari kata tersebut. Jadi kalau hadza begini, ininya sukun. Dia harakatnya sukun gini kan? Hadza. Seperti itu. Nah, jadi walaupun dia itu alif, tapi dia sebenarnya ada tandanya di atasnya tuh, ada tanda sukunnya. Oke, dan ini ada kasroh, seperti itu. Oke, yuk, yang lainnya coba, misalnya ketika saya bilang ja'a huwa, nah jangan ja'a huwa ya, ja'a apa lagi ya? Deh. Dua itu dulu aja ya. Dua ini dulu karena kalau misalkan nanti kalau yang lainnya nanti takut takut tambah bingung. Cuman dua ini dulu aja yang menjadi awalan kita mengenai isim-isim yang dia itu mabni. Oke, dua ini dulu disimpan. Terus nanti dicoba deh latihan terus. Ja'aha ulai ismul isyarah mabni ala kasrah fi mahalli raf'in fa'il. Ja'a hadza ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Terus nanti kita bilang tadi zahabaha ulai, zahaba hadza dan teman-temannya yang lain. Oke, berikutnya. Kalau misalkan tadi kita bilang ada ja'a Mustafa. Nah, dalam keadaan begini si Mustafa termasuk isim yang maksur. Tadi kita bilang. Makanya ketika kita pengen mengi'rab dia, bahwasanya kita bilang dia adalah fa'ilun. Dia bukan isim mabni. Dia masuk yang isim yang mutamakin, bukan yang sabit. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat dari rofaknya itu adalah dhammah. Oke, dhammah yang muqaddarah, yang dikira-kira ada. Oke, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Oke. Kenapa kok dia itu dhammah yang diperkirakan ada? Muni'a, dia terlarang. Min zuhuriha, nongolnya itu tadi apa? Ta'azur apa thiqol? Lit ta'adzur. Karena dia itu terhalang karena ta'adzur. Oke. Coba saya tanya sama Mbak Indi. Yuk, coba i'rab ja'al fata misalnya. Coba di i'rab. Ja'al fata. Ja'a fi'lun madin. Terus al-fata. Kenapa? Ini tadi ja'a fi'lun madin. Terus al-fata. Apa ini? Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu
raf'ihi dhammatun apa nih tulisannya? Muqtadirotun ya? Muqaddaroh. Oh, Muqaddaroh. muqaddaratun. Heeh. Sampai situ atau masih ada lanjutannya, Ustaz? Masih ada lanjutannya. Oh, Kenapa kok dia domah muqaddaroh? Nah, itu jelasin. Muni'a, oh, muni'a muni'a min bi apa? zuhuriha Oh, min zuhuriha lit lita'ad ta'adzur. lita'adzurun. Oh, Ya. Astagfirullahaladzim. Lit ta'adzurin. Afwan. Afwan. Untung tadi di lita'adzur. lit ta'adzurin. Oke, lit ta'adzurin. Oke. Yuk. Udah tahu ya maknanya? Dia tuh fa'il. Marfu. Nah kan? Ini tadi yang rukun asasnya dua ini. Oke. Wa alamatu raf'ihi muqaddaroh. Ini merupakan alamatnya atau tandanya. Terus kenapa kok dia itu muqaddaroh? Kenapa kok dia itu disembunyikan? Kenapa kok dia nggak nongol? Muni'a min zuhuriha, dia terhalang. Muni'a itu terhalang. Min zuhuriha, nongolnya domah, terhalang nongolnya domah, muni'a min zuhuriha li ta'adzurin. Karena ta'adzur. Oke, misal ketika saya bilang ja'a Musa. Yuk, coba siapa yang ja'a Musa? Mbak Sidroh deh, yuk. Mbak Sidroh, ja'a Musa. Ja'a Musa. Oke. Oke, Mas Farhan deh, Mas Farhan. Ja'a Musa. Musa. Kok malah muasa ya? Musa. Yuk di Irop Mas. Ja'a Musa. Di sini basic-nya Ustaz. Signalnya enggak itu. Dari tadi. Baik. Aha. Tapi suara saya jelas ya tadi. Oke deh, baik. Yuk, Mbak Ajiza. Mau nyoba Ja'a Musa? Ja'a Musa. Nah, Ustaz. Oke, ya Musa. Bismillah. Ja'a fi'lun madin. Musa fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun muni'a min zuhuriha lita'adzur. Oke, barakallahu fiik. Oke. Udah ya, cukup ya. 3 contoh aja ya. Oke. Dan nanti semua isim yang maksur coba deh ditadribat begitu. Dicoba latihan di i'rab supaya mengi'rab ini jadi malakah, jadi apa ya? Jadi nggak perlu, kalau bahasanya guru kami itu bilang bahwasanya otomatis. Langsung ketika bilang ja'a Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun muqaddarah dhammatun muqaddarah muni'a min dhuhri li ta'dzur. Terus fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah dhahirah dan lain sebagainya. Oke, dicoba. Yuk, lanjut. Coba ada lagi nggak ya? Oke. Yuk, sekarang yang isim manqus. Ja'a al-qadiyu. Ja'al qadi. Nah, ketika kita bilang ja'al qadi, berarti kita bilang fa'ilun. Sama tadi. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddaratun. Kenapa kok dia dhammah muqaddarah? Muni'a, terhalang. Min zuhuriha, kenongolannya itu zuhuriha. Oke, lit ta'adzur atau lit ta'adzurin. Li ta'adzurin.
Yuk, berarti coba sekarang saya tanya random ya. Ja'a ad-da'i. Nah, ad-da'i. Oke. Saya tanya sama Mbak Wulan, yuk. Ja'a ad-da'i. Ya, Mm-mm. mau nanya bentar dulu. Mau nanya Ustaz. Itu Ah. yang si fi'lun madinnya enggak dibawa itu. Langsung si Mana? fa'ilun marfu'unnya. Enggak, Pak, saya sengaja takhirkan dulu aja. Karena tadi kan karena nanti ada pembahasan khusus untuk itu, makanya saya takhirkan aja. Seperti itu. Tapi harus disebutin tadi fi'il madhi. Takhirkan itu apa? Takhirkan itu apa artinya? Diakhirkan. Ya. Ja'a da'i. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Ja'anya dulu. Ja'a fi'lun madin. Oh gitu. Ja'a fi'lun madin. Ad-da'i fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu muqaddaratun muni'a min zuhuriha li ta'adzurin. Kok li ta'adzurin sih? Lisikol. Aha. Kok ini juga enggak fokus ya? Astagfirullahaladzim. Oke, yuk. Lisikol atau listithqal. Listithqal. Oke. Waduh, ini. Oke, yuk. Istithqal. Tadi ta'adzur, sekarang istithqal. Oke. Jadi benar ya, apa namanya? Ini sedikit cerita ya. Jadi pernah suatu hari itu, ini jadi teringat ini sebenarnya intermezzo saja. Guru kami namanya Syekh Dr. Rifat itu pernah juga apa namanya sedikit silap juga. Terus beliau bilang gini, apa namanya? Beliau bilang gini, Syekhul Balagiyin, Syekh Abu Musa itu pernah bilang, yaqazatul ustad biqadri yaqazatul labihi. Jadi sadarnya seorang guru itu bergantung kesadaran murid-muridnya. Seperti itu. Berarti kalau muridnya nggak sadar, kemungkinan juga tuh nggak ada yang mentanbih gurunya. Jadi ketika gurunya juga itu salah, juga muridnya juga ikutan salah. Nah ini jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kalau misalnya jangan lengah ketika pelajaran, karena bisa jadi kesalahan itu juga datang dari ustadznya. Seperti itu. Oke, ini jadi apa ya? Jadi intermezzo dan juga jadi muhasabah lah bagi kita bersama bahwasanya dalam belajar ya ustadz juga itu mesti harus fokus dan murid juga itu harus fokus seperti itu. Dan ini mohon maaf tadi saya kok nggak fokus malah tulisnya ta'adzur, harusnya istisqal malah ta'adzur. Oke. Yuk, berikutnya. Ja'a misalnya ketika saya bilang ja'a as-sa'i. Nah, as-sa'i. As-sa'i. Oke, siapa ya? Saya sering Mbak Sidroh, yuk. Ja'a as-sa'i. As-sa'i. Ja'a as-sa'i. Yuk, Mbak Sidroh. Oke. Mbak Nabila, mau nyoba? Ja'a as-sa'i. Ja'a as-sa'i. Ja'a as-sa'i. Di i'rab. Oke, kalau ya ini. Mbak Fia, coba. Mau dicoba ja'a as-sa'i. Ya, Ustaz. Silakan. Ja'a fi'lun madin. As-sa'i fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun muni'a min dhuhuriha istiqal. Istifqal. Listifqal. Listifqal. Oke. Yuk, siapa lagi ya? Mbak. Siapa lagi? Mbak Asma tadi udah. Oke, Mbak Wahidah. Ja'a
Ja'al Gozi. Datang orang yang ikut berperang. Ja'al Gozi. Yuk. Wahidah. Ja'a fi'lun madi mabniun 'alal fathi al-ghazi. Oke. Cukup dulu aja fi'lun madi dulu aja, jangan nanti. Al-ghazi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun muni'a min dhuhuriha listisqal. Oke, barakallahu fiik. Nah, inilah merupakan cara kita mengi'rab 4 jenis isim tadi. Pertama, isim mufrad atau isim mutamakin tadi. Kedua, isim yang ghairu mutamakin. Ketiga, isim maksur. Keempat, isim manqus. Seperti itu. Nah, ini semua cara kita mengi'rab keempat isim ini. Sebenarnya saya pengen sampai ke Zaidin ya. Tapi waktu sepertinya nggak menunjukkan banyak. Cuman sampai 9 menit saja. Seperti itu. Tapi ya udah deh. Silakan kalau ada yang mau tanya terkait materi sampai sejauh ini, tafadhol silakan. Gitu. Oke, ada pertanyaan belum sampai sini? Silahkan ditanyakan. Ada tanya? Ustaz, yang sampai kedua sini? itu apa, Ustaz? Yang mana tuh? Yang dai? Yang bisdai. Bisdai. Sa'i. Sa'i. Oh, itu sin. Sa'i. Ya, sin. Ya, nih. Ini banget ininya. Khotnya nih. Sa'i. Sa'i. Tulisan istisqal itu sin, ta, qaf, lam. Ya. Sin, ta, qaf, lam. Istifqal. Istifqal. Ustaz. Yuk, terakhir, faedah terakhir. Yuk, faedah terakhir. Faidah terakhir. Dan insya Allah ini kita tutup dengan ini. Oke. Dan insya Allah penjelasan tentang ini di pekan berikutnya. Yuk. Kita punya isi namanya qadi. Al-qadi. Qadi. Oke. Kita punya kaidah bahwasanya kalau ada alif lam maka nggak ada tanwin. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada tanwin maka nggak ada alif lam. Oke. Kalau ada tanwin, kalau ada alif lam maka nggak ada ya. Kalau ada alif lam maka ada tanwin. Tapi kalau ada tanwin, begitu sebaliknya, kalau ada tanwin, nggak ada alif lam. Oke. Si qadi, karena dia itu ada alif lam, maka nggak ada tanwin. Pertanyaannya, Ustadz, kan itu nggak nongol ya harokatnya. Lalu mana kalau misal keadaan dia itu tanwin? Seperti itu. Apakah dibacanya itu qadiyun atau dibacanya qadi saja? Nah, di sini para ulama bilang, kalau misalnya nggak ada alif lam, berarti begini caranya. Qadi ini merupakan halah yang pertama, keadaan yang pertama dari seisim yang mankus ini. Kemudian kita hilangkan dia menjadi qadi. Oke. Yang mana kalau nggak ada alif lam berarti ada tanwin. Kalau ada alif lam nggak ada tanwin. Ini nggak ada alif lam berarti harus ada tanwin sebagai tanda bahwasanya dia itu isim. Oke. Nah, kalau misalkan secara apa ya? Secara rincinya kurang lebih begini. Tanwinnya ditulis ketika kita bilang qadiyun. 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 Kan karena tanwin itu merupakan nun sakinah.
yang dia itu tuntok, yang dia itu diucapkan tapi la tuktab. Jadi kalau misalkan kita tulis nunnya itu berarti menjadi gini. Qadiyun. Oke. Tadi kita punya kaidah bahwasanya orang Arab itu menyebutkan ya sama domah itu sikol. Sikol. Artinya itu berat di lisan. Berat di lisan. Akhirnya untuk keluar dari sini, keluar dari sekolahnya itu, akhirnya dihapuskanlah si domahnya ini. Hapus. Berarti menjadi qadin. Nah, qadin. Oke. Di dalam aturan di dalam bahasa Arab itu nggak boleh ada dua sakin, nggak boleh dua sukun itu bertemu, nggak boleh dua sukun itu bertemu. Lalu bagaimana caranya supaya si ya sama si nun ini bisa lepas dari iltiqa sakinain itu, ketemunya dua sukun. Nah, para ulama bilang bahwasanya kalau misalnya begini nih, maka yang harus dihapus adalah si ya-nya. Kenapa kok ya-nya? Karena si ya-nya itu menyisakan tanda bahwasannya yang dihapus itu adalah ya. Yaitu apa? Ada kasroh di sini. Adapun kalau kita menghapus huruf tanwin, huruf nunnya itu dia nggak punya tanda. Nah, daripada kita menghapus yang nggak punya tanda, malah jadi nggak jelas, lebih baik kita hapus yang punya tanda. Nah, makanya di sini huruf ya dihapus dengan menyisakan tandanya. Yaitu apa tandanya? Tandanya adalah kasroh. Karena di situ menjadi isyarat bahwasanya, kasroh itu menjadi isyarat bahwasanya ada huruf yang dihapus, yaitu huruf ya. Yang mana saya pribadi ini, kata si Kodi, saya itu merupakan bagian dari isim manqus. Nah, setelah dihapus si Kodinya ini, berubahlah dia menjadi Qadi. Nah, oke. Karena nun tadi itu tuntok la tuktab, akhirnya ini dipindahin ke sini menjadi qadin. Jadi ketika kita bilang jaa, nggak pakai alif lam, jaa qadin. Oke. Salam tu ala qadin. Tetapi ketika kita bilang tadi ro'a itu kan dia fathahnya nongol, berarti kita bilang ro'a itu qadiyan. Oke, kita tulis. Jadi pertama kita bilang jaa qadin. Oke. Salam tu ala qadin. Dan tadi di aturannya mankus, ketika dia fathah, dia harus nongol fathahnya. Berarti kita bilang ro'aitu qadiyan. Nah, inilah isim mankus ketika dia dalam keadaan bertanwin. Dan insya Allah besok ini dijelasin cara mengi'rabnya gimana. Ditambah lagi nanti bagaimana isi maksur kalau misalkan dia itu tanwin Ustadz. Nanti kita akan jelaskan. Tapi ini saya rasa cukup dulu sampai di sini. Dan semoga materi yang singkat ini dan sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan saran dari saya, ini mungkin sudah pernah didengar juga untuk teman-teman yang lain. Cara mengi'rab ini terus dilatih. Dulu ketika ini sekedar pengalaman, saya dulu kan ngaji di Khodimus Sunnah
Terus ustadznya itu nyuruh kami untuk mengi'rab kitab Lubabul Hadis karyanya Imam Suyuti. Banyak sebenarnya cuma 20, tapi saya memaksakan diri saya untuk lebih dari 20. Waktu itu target saya 100 sekitar yang saya i'rab. Target saya 100. Cuman waktu itu saya cuman berhasil menyelesaikan hanya sekitar puluhan lah. Berapa puluh gitu. Saya nggak ingat angka pastinya, cuman saya puluhan waktu itu. Target saya 100 cuman puluhan saja. Terus saya setorkan ke guru saya dan ya walaupun nilainya nggak bagus-bagus amat ya. Cuman saya di situ kayak merasa punya apa ya, punya otomatis gitu. Punya kayak kalau misalkan dibilang itu kayak ketika mengi'rab itu langsung nongol aja di kepala gitu. Udah kayak hafalan yang udah langsung dia lama itu tanam di dalam kepala kita, tinggal ngulang-ngulang saja. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Terus ketika isi maksur juga pun sama, ketika isi mankus pun juga ketika isi mankus dan maksur pun juga sama, dan teman-teman yang lain itu menjadi bagian dari apa namanya? Bagian dari diri saya. Seperti itu. Saran saya teman-teman yang tadi udah kita terapin tadi cara mengi'rab ini, coba dilatih di rumah. Ulang 100 kali lah nggak apa-apa. Seperti itu. Jangan sampai nih pelajaran yang sesimpel ini kita udahlah gampang lah itu mah. Jangan memudahkan segala sesuatu. Seperti itu. Dikerjakan saja, dilatih saja. Insya Allah nanti akan ada rasa senang kok ketika kita tuh berhasil mengi'rab. Wah, sudah banyak ya kita mengi'rab ya. Wah, sudah banyak kita mengi'rab ya. Dan itu nanti menjadi apa ya? Menjadi sebuah kisah juga gitu. Cerita kita sendiri bahwasanya dulu saya mengi'rab sekian banyak seperti itu. Dulu saya mencoba ini latihannya begini. Dan itu nanti diterapkan deh ke generasi-generasi berikutnya atau ketika ngajarin orang seperti itu. Dengan uslub atau dengan cara yang menurut teman-teman gini loh, yang tepatnya itu paling gampang itu kalau ngajarin anak sekarang tuh gini. Nah, itu hasil dari latihan. Saran dari saya, coba deh perbanyak latihan. Ini mumpung kita masih di bab domah ya. Karena nanti bab fathah, bab kasroh, bab jazm itu insya Allah mudah kok. Kalau paham ini, insya Allah semuanya paham. Karena ini menjadi titik tolak awal kita untuk bisa mengi'rab keseluruhan dari bagian ilmu nahwu. Dan intinya nahwu itu ada di sini. Ada di cara mengi'rab. Cara kita mengi'rab salah, maka salah juga kita memahami nas. Salah juga kita mengartikan sesuatu tersebut. Tapi kalau misalkan tepat kita memahami ini, insya Allah selamatlah juga dalam kita mengartikan, dalam kita berucap, dalam kita memahami. Seperti itu. Karena di sini merupakan intinya dari ilmu nahwu. Karena berikutnya itu hanya penjelasan dari intinya ini. Nanti ada bab fa'il, ada bab maf'ul, ada bab tamyiz, ada bab hal, ada bab lain-lain sebagainya, munada, sampai bab idofah. Itu nantinya penjelasan dari intinya ini. Usahakan ini difahami betul dan sampai benar-benar kayak melekat dalam diri kita. Oke. Gimana Ustadz? Misalnya kita tahu bahwasanya cara mengi'rab ini sudah menjadi malakah dalam hidup kita ataupun menjadi malakah dalam diri kita. Oke. Pertama, ini yang selalu juga sering, ini yang juga saya amini. Guru saya pernah bilang begini. Kalau kamu sudah berhasil atau sudah menyatu bahasa Arab dengan dirimu, maka mimpimu itu bahasa Arab juga. Seperti itu. Baik itu kamu lagi belajar bahasa Arab, ataupun kamu lagi ngomong bahasa Arab, ataupun kamu lagi ngapain tentang bahasa Arab. Itu berarti sesuatu yang sudah nempel dalam kepala kamu, dan itu menjadi mimpi, menjadi bunga tidurmu, seperti itu berarti sesuatu tersebut sudah menjadi malakah dalam dirimu. Seperti itu. Saya punya kejadian, ini nyata. Teman saya itu ngelindur bahasa Arab. Seperti itu. Itu satu. Dan juga saya pernah temui juga itu teman saya itu ngelindur lagi murojaah Quran seperti itu. Dan itu kata saya, itu karena hafalan itu ataupun ilmu itu sudah menjadi malakah dalam diri seseorang. Jadi sampai tidurnya pun itu menjadi menjadi
pelajaran baginya, menjadi pengulangan bagi dirinya. Gitu. Nah itu dobit, itu menjadi satu tanda kalau misalnya sesuatu yang kita pelajari tersebut sudah melekat dalam diri kita. Ustadz, kalau saya nggak mimpi-mimpi gimana Ustadz? Ya udah, mungkin belum saatnya. Tapi yakinlah, hampir semua orang yang belajar bahasa Arab, coba ditanyain deh, apakah sudah pernah dia itu bermimpi lagi belajar bahasa Arab atau lagi ngomong bahasa Arab seperti itu, atau kalau sudah pernah atau belum? Tanyain. Pasti jawabannya hampir rata-rata sudah pernah. Seperti itu. Ustadz sudah pernah? Sudah. Seperti itu. Nah, ini coba teman-teman rasain deh bagaimana mimpi lagi belajar bahasa Arab. Itu berarti bahasa Arab sudah melekat, dan insya Allah rasa seneng lah yang akan teman-teman dapetin kalau misalnya udah dapet mimpi tersebut. Seperti itu. Oke. Ini saya nggak ngomong bercandaan, ini karena memang sudah faktanya sudah banyak banget, makanya mungkin penelitian saya ini ataupun hasil tanya saya ini sudah bisa dibilang meyakinkan lah, seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.